Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan pada course ini, yaitu ke silabus kelima, yaitu mengenai integrasi konten dan media ke dalam website. Nah, di tahap ini teman-teman, kita akan belajar bagaimana mengisi website kita dengan sebuah konten dan media agar website kita terlihat hidup dan berfungsi penuh. Sebelumnya kita sudah membuat struktur dan desain dasarnya. Sekarang kita fokus pada isi, yaitu teks, gambar, video, dan elemen visual yang menjelaskan pesan utama website. Nah, konten berperan sebagai identitas website, sedangkan media berfungsi sebagai memperkuat tampilan visual agar lebih menarik. Nah, di sini teman-teman kita akan menggunakan tentunya tools AI juga ya. Menggunakan game ini nanti AI akan membantu menulis teks yang sesuai konteks, lalu menyesuaikan gaya visualnya hingga menempatkan media secara otomatis. Jadi jadi teman-teman tidak perlu paham coding ya untuk integrasi konten dan media ini ya teman-teman. Nah, kita mulai dari pengantarnya dulu ya teman-teman. Nah, setelah struktur dan tampilan website jadi, langkah berikutnya adalah mengisi setiap bagian dengan konten dan media yang relevan tentunya. Nah, konteks seperti teks, deskripsi, dan narasi itu menjadi jantung dari sebuah website. Ini yang menjelaskan siapa kita, apa yang kita tawarkan, dan apa tujuan halaman tersebut. Sementara itu, media seperti gambar, video, ataupun ilustrasi itu membuat halaman menjadi lebih menarik dan membantu pengunjung memahami pesan yang cepat. Nah, dengan AI, semua proses ini bisa dilakukan lebih cepat ya teman-teman. AI dapat membantu kita untuk menyusun teks sesuai dengan gaya websitenya, terus menempatkan media dengan rapi, bahkan menyesuaikan ukuran gambar agar tetap ringan saat diakses. Nah, jadi integrasi ini bukan hanya tentang menambah isi ya teman-teman, tapi juga membangun pengalaman pengguna yang menyenangkan. Nah, nah teman-teman, apa sih sebenarnya integrasi konten itu? Nah, sederhananya ini proses ini adalah memasukkan sebuah konten ya atau sebuah teks dan narasi ke dalam struktur halaman website. Misalnya kita isi bagian about dengan profil diri atau brand ya, bagian portofolio dengan deskripsi karya atau bagian kontak dengan informasi kontak atau ajakan untuk branding gitu ya. Nah, AI dapat membantu menulis kalimat yang enak dibaca ya, sesuai dengan karakter dan tujuan dari website. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman, konten yang bagus bukan hanya informatif, ia juga harus membangun kepercayaan dengan pembaca maksudnya. Misalnya, jika kita membuat website untuk jasa desain, gaya bahasanya sebaiknya kreatif tapi tetap profesional. Sedangkan untuk website bisnis, bahasanya bisa lebih formal dan berorientasi pada hasil kerja. Nah, intinya sesuaikan aja gitu dengan target pembacanya itu siapa, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas peran medianya, teman-teman. Media ini berfungsi memperkuat pesan teks agar lebih menarik dan mudah dipahami. Misalnya, gambar bisa menunjukkan identitas visual brand ya, teman-teman. Video bisa menjelaskan produk secara interaktif, dan ilustrasi itu bisa menambahkan estetika dari halaman. Nah, namun penting untuk menjaga keseimbangannya juga teman-teman, jangan terlalu banyak medianya gitu. Nanti bisa memperlambat loading dari websitenya karena memunculkan banyak sekali media gitu. Nah, bahkan kalau kita belum punya gambar, AI bisa membuatkan visual baru menggunakan prompt, misalkan untuk banner produk, foto portofolio, atau ilustrasi background. Nah, dengan begitu, tampilan website tetap konsisten, menarik, dan efisien di semua perangkat. Nah, seperti yang disinggung tadi ya teman-teman, setiap website juga punya tujuan yang berbeda-beda. Maka untuk pemilihan kontennya juga harus disesuaikan. Misalkan website portofolio itu lebih fokus menunjukkan karya terbaik dan kemampuan kita. Sementara website bisnis itu menunjukkan layanan dan hasil kerja. Nah, AI dapat membantu menulis deskripsi ya karya secara profesional dan menyesuaikan gaya bahasanya agar sesuai target audiens ya teman-teman. Nah, selain konten, penempatan media juga penting. Contohnya logo atau foto diri sebaiknya ditempatkan di bagian header, sedangkan hasil karya bisa diletakkan di bagian tengah halaman ya teman-teman. Jadi kesesuaian antara konten dan
Tujuan website juga harus jelas ya teman-teman. Misalkan tadi kan yang portofolio, maka dia harus fokus pada menampilkan media-media karya gitu ya teman-teman. Atau misalkan ada teks yang sangat menonjolkan profesi dia gitu. Atau misalkan website bisnis, berarti kan media-medianya itu adalah produk-produk dia ya gitu. Jadi atau enggak teksnya itu adalah ajakan untuk membeli gitu ya, atau kelebihan dari produknya dia gitu ya teman-teman. Nah, di tahap ini kita akan bahas ya teman-teman hal yang paling penting. Tentu saja adalah prompting, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Yaitu struktur prompting itu ada 3 ya teman-teman. Ada konteksnya, instruksinya, dan tujuannya teman-teman. Seperti contoh prompt berikut, kamu adalah AI yang membantu desainer grafis membuat website portofolio. Nah, tuliskan deskripsi singkat untuk halaman about yang menjelaskan pengalaman dan keahlian desain grafis. Teks harus terasa profesional dan menarik bagi calon klien ya teman-teman. Jadi semakin kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ingin diubah gitu ya, tinggal diubah gitu sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Tinggal diganti aja instruksinya untuk AI-nya. Nah, setelah semua konten dan media dimasukkan ya teman-teman, nah langkah berikutnya adalah optimasi ya teman-teman. Nah, AI bisa membantu mengecek gitu apakah teksnya itu sudah jelas, apakah kata kuncinya itu udah cocok gitu ya, dan apakah posisi gambarnya sudah seimbang. Di Gemini kita bisa meminta AI ya untuk memberikan saran ya teman-teman. Misalnya, periksa apakah teks di halaman home sudah menarik atau dan informatif belum gitu, atau optimasikan ukuran gambar agar website lebih cepat dimuat. Nah, AI juga bisa memberi masukan tentang penempatan media agar lebih profesional ya dan relevan dengan isi halamannya. Dengan begitu, kita tidak hanya punya website yang menarik teman-teman, tapi juga efisien, cepat diakses dan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke dalam praktiknya ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk memasukkan sebuah gambar gitu ya dari internet misalkan ya teman-teman untuk menambahkan gambar di halaman hero ini ya teman-teman. Ingin menambahkan foto profil gitu ya misalkan teman-teman. Nah, misalkan teman-teman gunakan file dari teman-teman atau gimana, saya akan coba dari internet ya, kita copy linknya gitu ya teman-teman. Misalkan Ultraman misalkan ya. Nah, kita akan gunakan fotonya, misalkan dari Ultraman. Kita copy image-nya atau copy image address-nya. Atau bisa bagikan dan klik link-nya gitu ya. Kita klik image address. Nah, di sini pada teman-teman kita harus jelas ya teman-teman, menaruh fotonya di mana dan mengganti foto yang mana gitu. Jadi harus jelas. Misalkan di hero section, ini kan misalnya disebut hero section di halaman landing page itu. Nah, pada section hero, ubah gambar profilnya menggunakan link berikut. Misalkan ya teman-teman, copy paste. Nah, coba kita generate misalkan apakah hasilnya sudah sesuai. Nanti AI-nya akan memproses ya tuh. Tentu saya akan segera mengganti gambar profil di bagian hero. Akan dimuat juga sama AI-nya gitu untuk memperbarui si website-nya gitu. Kita tunggu aja ya, mungkin sekitar 2-5 menit tergantung ya nanti sama kemampuan AI-nya juga ya teman-teman. Nah, tuh hasilnya sudah muncul ya teman-teman, untuk si gambarnya udah muncul, udah terganti ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi linknya tuh gambarnya ini, Ultraman ini hasilnya sudah muncul. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau misalkan ganti teksnya, misalkan kita coba gunakan link yang link prompt ini, misalkan kan ingin tulis deskripsi singkat untuk halaman about yang menjelaskan pengalaman dan keahlian desain grafis. Teks harus secara profesional dan menarik bagi calon klien misalkan.
Nah, misalkan kita copy ya teman-teman. Nah, kita pastikan di sini. Nah, ininya hapus saja karena kan sudah dianalogikan di awal juga ya teman-teman bahwa AI-nya di percakapan ini dia adalah pengembang website profesional gitu ya teman-teman. Atau bisa juga tetap ada karena kan ingin menunjukkan sisi desainer grafisnya gitu kan. Tentu kan pengembang website itu nggak terlalu ngerti mungkin ya dalam pembuatan ini gitu ya, pembuatan teksnya gitu. Jadi kita butuh AI itu analogikan sebagai desainer grafis agar dia paham untuk apa penyampaiannya gitu ya teman-teman. Nah misalkan tulis deskripsi singkat untuk halaman about me, misalkan about me, tambahkan ya about misalnya di sini about me yang menjelaskan pengalaman dan keahlian desainer grafis. Nah dan juga misalkan dan tambahkan tambahkan hobi hobi yaitu membaca dan bermain game misalkan. Nah, teks harus profesional dan menarik bagi calon klien. Nah, coba kita generate ya teman-teman apakah berubah atau enggak. Kalau misalkan nanti hasilnya ternyata tidak berubah, maka kita akan prompt ulang gitu ya. Mungkin ada kesalahan dalam AI-nya membaca struktur prompt-nya dan lain-lain gitu. Faktornya banyak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan belum terintegrasi juga, belum terini juga, maka teman-teman bisa langsung revisi gitu di prompt-nya gitu biar minta generate ulang ke AI-nya gitu teman-teman. Ini kita tunggu aja ini AI-nya akan mengenerate. Nah hasilnya udah tergenerate ya teman-teman tuh. Di sini dia memberikan teks baru ya teman-teman. Nah sebagai desainer grafis profesional saya memiliki pengalaman yang solid dalam membangun identitas visual, strategi branding, dan materi desain pemasaran yang efektif. Saya percaya bahwa desain terbaik lahir dari perpaduan antara kepekaan, estetika, dan pemikiran strategis. Nah, tentunya kan ini dari hasil AI ya kalimatnya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman punya teksnya sendiri gitu ya dari mungkin dari file teks atau mungkin deskripsi sendiri, maka bisa teman-teman masukkan ke sini ya, masukkan dalam promptnya gitu, ke dalam instruksinya gitu, agar diisikan dengan teks yang teman-teman punya gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, tuh. Terus tadi kan saya juga singgung untuk menambahkan hobi ya. Nah, di luar layar saya juga menemukan inspirasi dan ketenangan melalui hobi saya, membaca buku dan bermain game. Nah, yang membantu saya menjaga kreativitas tetap segar dan terdepan, gitu teman-teman. Jadi berhasil ya berarti untuk memasukkan kontennya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ternyata punya video gitu, video misalkan di hobinya ingin masukin portofolio gamingnya, maka dari YouTube ya, misalkan dari link YouTube-nya, teman-teman bisa memasukkan link YouTube-nya gitu untuk ditampilkan di sini teman-teman. Sama caranya sama kayak masukin gambar ini teman-teman, tinggal pastein eh, linknya dan kasih kejelasan mau ditempatin di mana teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya teman-teman. Nah, dari integrasi AI tadi, integrasi konten itu, nah kita sudah membuat sebuah website yang hampir jadi ya teman-teman, di mana biasanya website itu ada kontennya, ada isinya ya teman-teman. Nah, ini udah hampir jadi ya teman-teman. Jadi tinggal kalian optimalisasi seperti memasukkan gambar-gambar di portofolionya atau yang tadi ya yang YouTube-nya gitu ya teman-teman. Tinggal kalian masukkan gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk di silabus kelima ini. Tentunya ada silabus terakhir ya teman-teman. Di silabus keenam kita akan membahas pengujian dan optimalisasi serta peluncuran websitenya teman-teman. Nah nanti tetap ya AI juga akan berperan dalam pembuatan website ini. Jadi dengan memanfaatkan AI juga tetap kita bisa membuat sebuah website gitu, teman-teman. Jadi
tontonlah gitu untuk silabus berikutnya teman-teman untuk penjelasan lebih lengkap lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman, sampai jumpa, dadah.